Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ya fattahu ya alim. Sini saya Muhammad Nurul Hafiz akan mempresentasikan materi fikih jinayah yang berjudul Masa dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Islam. Ya, langsung saja. Hukum pidana Islam atau dikenal dengan istilah fikih al-jinayat adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur mengenal perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau jarimah beserta sanksi hukumnya. Hukum ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi 5 prinsip dasar dalam maqasid syariah, itu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu pelaksanaan hukum pidana Islam bukan sekedar bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga tatanan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Sumber utama hukum pidana Islam adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini menjadikan rujukan absolut dalam menetapkan bentuk-bentuk jarimah, tindak pidana, dan hukuman yang menyertainya. Selain itu, ijtihad ulama melalui ijma dan qiyas juga turut menjadi dasar dalam mengembangkan hukum pidana Islam, khususnya dalam perkara yang tidak dijelaskan secara eksplisit dan nas. Masa berlakunya hukum pidana Islam. Pertama, bersifat abadi dan universal. Hukum pidana Islam diyakini oleh mayoritas ulama sebagai hukum yang berlaku sepanjang masa. Sifat keabadian ini dikarenakan hukum tersebut bersumber dari wahyu Allah SWT yang tidak mengalami perubahan dan pembatalan. Tidak seperti hukum buatan manusia yang dapat berubah sesuai dinamika sosial. Hukum pidana Islam memiliki karakteristik yang tetap atau sabit selama syarat-syarat pelaksanaannya terpenuhi. Dua, tidak terbatas oleh zaman. Prinsip bahwa hukum pidana Islam berlaku tidak terbatas oleh waktu, mengacu pada keyakinan bahwa hukum Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Sejumlah ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Maidah menunjukkan bahwa Allah menurunkan hukum sebagai pedoman sepanjang masa. Maka masa berlaku hukum pidana Islam tidak terikat pada masa Rasulullah saja atau masa Khulafaur Rasyidin, melainkan juga pada masa sesudahnya, termasuk di alam modern ini. Ruang lingkupnya, ruang lingkup personal. Secara umum, hukum pidana Islam berlaku atas seluruh individu yang memenuhi kriteria sebagai mukallaf, yakni seorang yang telah balik, berakal, dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap hukum syariat. Hukum ini berlaku terpenuh terhadap muslim, sedangkan terhadap non-muslim penerapannya tergantung pada struktur hukum negara yang bersangkutan. Lingkup teritorial. Secara teritorial, hukum pidana Islam berlaku di wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan Islam atau wilayah yang menetapkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara. Dalam literatur klasik, dikenal istilah Dar al-Islam, wilayah Islam, sebagai tempat di mana hukum Islam berlaku secara utuh, dan Dar al-Harb, wilayah non-Islam, di mana hukum Islam tidak dapat diterapkan karena ketiadaan otoritas Islam. Jadi kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memiliki cakupan masa dan ruang yang luas, bahkan bersifat universal dan abadi menurut perspektif normatif syariat. Namun dalam realitas penerapannya, hukum ini sangat dipengaruhi oleh faktor otoritas publik, sistem hukum nasional, dan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga perlu dilihat secara kontekstual agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perkembangan zaman. Mungkin kurang itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.